ternyata musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Apabila kita mengalahkan diri kita sendiri, maka kita bakal berhasil maju ke depan beberapa langkah ke depan. Wow. Prinsip itu ya akhirnya membuat seorang Randa menjadi runner up ya. Yang tadinya langsung dikatakan depan mukanya kayak gue paling nggak yakin sama lo. Ternyata memang lo sendiri juga yang dengan kerja keras lo dan juga pastinya dengan ridho Tuhan ya akhirnya bisa menjadi runner up. Tapi perasaan lo gimana sih? Pasti kan banyak yang berubah kan hidup lo dari sebelumnya menjadi seorang dari Randa yang biasa ini sekarang menjadi Randa Lida yang semua orang tahu dan fanbase-nya termasuk fanbase yang fanatik. Apa sih perasaan yang paling mewakili perasaan lo sekarang ini? Kata-kata. Randa pasti bersyukur sekali karena banyak sekali orang yang akhirnya Randa jadi pusat perhatian gitu. Setelah dari beberapa tahun yang lalu semua ini emang benar-benar hayalan. Jadi cuma mimpi. Randa dulu pernah berpikir pengen jadi setiap ditanya Randa cita-citanya apa, pengen jadi penyanyi dan musisi. Dari dulu Randa bilangnya kayak gitu. Jadi saat sudah di posisi seperti sekarang Randa benar-benar bersyukur dan semuanya ya kayak udah memang benar-benar ada jalannya. Jadi Randa nggak nemuin kesulitan yang berarti, semua orang support, orang tua juga support, dan ya semoga fanbase Randa juga bisa ngerasain kebahagiaan yang bisa Randa rasain sekarang. Amin. Tapi kalau kita lihat juga dari ceritanya Randa ini yang akhirnya memang tidak pernah patah semangat ya. Dengan sebelumnya pernah mengikuti ajang lain juga, bahkan ada 2, terus habis itu sempat juga dikatakan seperti itu sama pelatihnya coachnya untuk kayaknya gue gak yakin sama lo, tapi itu menjadi akhirnya motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau mengingat itu memang cita-citanya dari kecil, seorang Randa nih, sebenarnya dari umur berapa sih udah kepikiran gue harus jadi penyanyi? Gue suka dunia musik gitu ya. Mungkin kalau musik nyanyi, kalau nyanyi itu dari TK Randa udah ikut lomba nyanyi dan juara 1. Wow. Apa sih lagu yang dibawakan pada saat Randa TK tuh apa sih? Balonku, Happy Birthday atau apa? Enggak, kebetulan waktu itu lombanya lagu nasyid. Jadi lagu Islami gitu. Jadi di TK itu ada grup gitu kan, kita nyanyi bareng dan bareng-bareng Randa berhasil juara. Dan setelah itu berturut-turut Randa selalu juara di kompetisi nyanyi lagu daerah di daerah Randa. Dulu sampai akhirnya Randa nggak boleh ikut lagi karena kalau Randa daftar yang lain nggak mau daftar, katanya gitu dulu. Oh, oke. Panutan ya. Itu, kalau untuk musik sendiri, kalau Randa kan paling suka banget main piano. Jadi Randa mengenal piano itu mulai dari keyboard yang sering orang bawa di komplek-komplek, yang sering dipikul keyboardnya. Randa pakai keyboard yang kayak gitu, Randa belajar di kelas 3 SD. Mulai dari kelas 3 SD Randa belajar sama abangnya Randa, dan sampai sekarang belajar terus. Dari dini banget. Benar, berarti emang passionate dari kecil udah ditanam kayak gue harus jadi musisi dan niat ngotot sengotot-ngototnya sampai akhirnya sekarang menjadi seorang Randa yang udah dikenal banyak orang. Tapi talentanya juga memang ada di situ ya. Makanya ini pas tadi dia ngomong ada, walaupun dulu itu mainnya keyboard ya, keyboard yang dipanggul-panggul gitu, tapi kan pasti dia bisa memainkan alat musik itu. Nggak heran bahwa tadi dia bilang sendiri loh, keyboard dipanggul-panggul kan, lo yang bilang sendiri kan. Nah, aku hanya mengcopy aja, pada ketawa nih, wah parah loh. Itu yang membawa Randa jadi sukses kayak gini loh. Nah makanya ketika bisa main keyboard itu biasanya emang lebih jadi bisa tahu tangga nadanya dan lain-lain ya. Tapi sekarang kan Randa udah menjadi seseorang yang sangat dikenal. Sampai sekarang artikelnya pun ada di mana-mana. Kayak artikel yang satu ini nih yang katanya mewakili hati para bucin. Kristi bucin. Enak aja lu. Kita lihat yuk artikelnya yuk. Nih. Randa Lida wakili perasaan para bucin lewat lagu Andai Saja. Maksud gue tuh lebih ke sini tadi bridgingnya lo sih bikin gue ketawa jadinya kan. Ke-distract ya. Ke-distract karena biasanya memang itu lebih romantis dan lain-lain tuh kalau bisa main musik. Ini congrats buat Andai Saja. Boleh ceritain nggak sama Insertizen? Ini lo yang tulis kah? Terus juga bercerita tentang apa lagu ini dan gimana proses pembuatannya, Da? Apakah dari pengalaman pribadi? Jadi lagu Andai Saja ini ditulis oleh Mas Hengki. Menciptakan lagu ini dengan genre yang kedua-duanya Randa suka, jadi digabungin deh. Ada pop dangdut. Jadi Randa suka pop, Randa juga adalah penyanyi dangdut, jadi ada pop dangdut di musik ini. Untuk lagunya sendiri kalau bilang pengalaman pribadi kayaknya enggak deh. Soalnya Randa
kalau jadi cowok itu kayaknya terlalu berani, kalau ada rasa pasti Randa sampein. Nggak kayak lagu ini, tapi justru di lagu ini Randa mau ngajak khususnya cowok lah ya, teman-teman cowok di luar sana, kalau ada rasa tuh jangan disimpan gitu. Kalau cuma berandai-andai ada rasa tapi nggak diungkapin, ya nggak bakal kejadian itu yang namanya cinta gitu kan. Kalau cuma ngeliatin doang ya itulah intinya. Tapi jujur ya, ini kan kalau tadi kan ini kan genrenya lebih ke pop dangdut ya. Begitu ngelihat fotonya ini seperti Efsa tuh, nggak lebih ke bahannya kan? Auranya editor itu kayak rambut gondrong dengan Sapawahu Yasani. Enggak dong, kayak gitu lagunya pasti. Beda ya. Nanti kayaknya juga banyak yang udah penasaran juga Insertizen yang kayak, kayaknya lagunya keren nih, ada yang belum tahu nih. Iya, apalagi para fansnya pengen juga denger gimana kalau misalnya Randa ini menyanyikan Andai Saja secara langsung. Boleh nggak Dinda kita mau dengerin denger langsung dong dari seorang Randanya langsung? Part ref ya? Enggak lah, part bridge-nya aja. biar lebih nggak bercanda-bercanda. Ref boleh. Ref boleh, bridge juga boleh. Silakan. Oke. Andai saja ku bisa mengatakan tentang rasa ini yang telah lama ku pendam, ingin ku katakan kepada dirimu, ku mencintaimu walau kau tak pernah tahu. Wow. Cangkoknya mengingatkan siapa? Rian Ibra. Emang dia sebenarnya berbakat ya cangkoknya dia ya. Salah satu host kita juga, host iTalk juga memang kayak dari cengkok berbicaranya itu udah berbeda. Nah gue tadi pas dengar pertama kali lo nyanyi langsung, gue pengen nanya, pas lo di ajang tersebut ya, suara lo udah kayak gini belum? Cengkok-cengkokannya udah kayak gini belum? Atau memang ini? Enggak. Dulu memang rada susah banget buat nyanyiin dangdut. Jadi seiring berjalannya waktu ya belajar terus akhirnya juga bisa nyanyi dangdut. Tapi ini jujur ya smooth banget karena ketahuan mana orang yang baru belajar cengkok masih menyesuaikan, dan yang lo tuh kayaknya udah kayak like 10 tahun yang lalu udah hatam banget. Seperti udah legend banget. Iya kan ya. Sekarang Randa dikenalnya ya penyanyi dangdut ya. Nggak mungkin Randa nggak bisa nyanyi dangdut gitu kan. Harus pinter malah. Iya benar ya, title-nya aja udah penyanyi dangdut gitu ya. Title aku dipertaruhkan kan. Iya benar. Tapi kan setelah kemarin akhirnya waktu pas lagi sebagai runner up di ajang pencarian bakat itu kan pasti dari minggu ke minggu tuh ada aja lagu yang harus dibawakan. Betul. Yang paling berkesan dari semua lagu yang ada di kompetisi itu, yang paling berkesan buat Randa yang mana sih? Lagu apa? Boleh good performance, boleh bad performance loh, Dak. Iya, jadi ada lagu yang Randa berkesan sekali karena lagu ini menjadi lagu favorit Randa juga, dan pada saat di kompetisi itu Randa membawakan lagu ini main piano bersama musisi Mas Badai. Dan ini benar-benar berkesan sekali. Oke, nah itu lagunya apa tadi judulnya? Dia belum ngomong. Judulnya Derita. Derita. Boleh dong kita mau dengar lagu Derita versi Randa nih kayak gimana gitu. Pas waktu dinyanyikan di ajang. Kayaknya song awalnya bagus deh. Coba dengerin ya. Iya. Kita dengarkan. Cukup lama cinta kita bina, cukup lama. Cukup sudah perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi? Kau bersanding dengan orang lain. Wow. Keren. Ada, itu tuh kalau tau gak, itu
gitu loh. Ngayunnya tuh enak banget gitu. Nanti Randa pengen nyanyi pop juga deh, tapi di akhir aja ya. Oh boleh, boleh kalau mau nyanyi juga. Ini lu berasa gak sih kalau misalnya cewek ya, kalau dinyanyiin kayak gini nih nggak usah pakai bibu, biasanya kalau majority wanita tuh kayak wah gitu. Lo biasa sering ngerayu pacar lo pakai nyanyiin apa enggak sih? Sekarang statusnya apa enggak? Single atau in relationship? Ya untuk sementara statusnya warga negara Indonesia sih. Aman banget. Kebetulan juga kita berdua nih warga negara Indonesia juga. Aku Australia. Polinesia gue. Bagian Ciputat. Curiga deh. Kalau udah bahas status ntar pasti bahas gosip deh. Enggak, mana ada kita ngegosip. Enggak, di sini enggak ngegosip, di sini enggak ada ngegosip. Ternyata dia suka ini ya, seuzon ya. Suka Apalagi kita ngomong kalau tapi lo pasti pernah berrelationship dong. Nah, gue pengen nanya, lo tuh termasuk orang atau cowok, karena kan lo penyanyi nih, termasuk orang yang suka ngerayu pasangannya pakai lagu, atau mungkin karena lo selalu sering nyanyi jadi kayak aduh gue malas deh gue pakai lagu, gue ngomong aja apa adanya apa gimana nih? Tipikal cowok kayak apa sih seorang Randa ini? Ya Randa juga sebenarnya orangnya suka ngomong, suka nyanyi. Jadi kalau apalagi di PDKT nih, masa PDKT, ya digunain lah itu dua-duanya, ngomongnya, gombalnya, nyanyiin juga, nah gitu biasa. Jadi dimaksimalkan semua bakat-bakatnya yang dia punya ya. Tapi yang paling berhasil yang mana? Dengan ngomong langsung atau dengan nyanyiin langsung? Lo inspired by ya, saya. Iya. Biasanya dua-duanya saling bersinergi sih kayaknya. Jadi dari nyanyian dulu terus diakhiri dengan omongan. Oh ya, biasanya kan kalau mungkin begini, kan biasanya ada kalau kita lihat ya yang nembak nyanyi, atau biasanya kan suka ada nih di sekitar kita yang nembaknya itu pakai nyanyi atau mau pakai nyanyi, abis itu kan ceweknya suka bingung ya kayak kenapa nih gitu. Akhirnya diungkapkan dengan kata-kata, dengan nyanyian ini aku ingin kamu sebagai pasanganku gitu. Lo ada soundtrack of your life gak sih, Kak? Ada gak lagu-lagu yang kayaknya bener-bener Randa banget nih kalau lagi jatuh cinta tuh lagu apa, ada gak? Kayaknya Randa lagi suka banget, ya sebenarnya emang suka dari dulu sih, lagu Rindu yang punyanya Om Badai juga. Rindu, emangnya bukan yang gini. Bintang malam sampaikan padanya. Boleh kali ini daripada kita berdua yang bridging nih. Bener. Dibawain lagu Rindu buat para fans Randa ini yang udah nonton, ada 2.563 fans Randa yang hadir pada sore hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan. And still counting loh, masih nambah terus nih kayak pemilu gitu. Suaranya tetap masuk ya, terus bertambah. Ini penonton apa pemilu sih, Say? Mohon maaf Randa, boleh kali lagu Rindu. Lagu Itu lagu Rindu Rindu dong, kali coba. ya. Bukan Rindu, lagu Rindu kan judulnya. Nyanyi nih? Iya. Ya. Nyanyi? Iya. Sekarang. Ya. Iya dong, sekarang udah banyak yang nungguin, tadi 2.500 berapa tuh kan. Bintang malam katakan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya embun pagi, katakan padanya, biar ku dekat erat waktu dingin membelenggunya. Wow, luar biasa. Selain mengingatkan pada vokalis yang utama ya. Iya betul. Ya kan? Yang dulu ya, Yang dulu. Tapi kayaknya kalau kita lihat nyanyinya nih tidak hanya dengan menggunakan suara dan mulut, tapi menggunakan pakai hati tadi ya. Nyampe ya koneksinya ya. Sekali kayaknya lagi rindu seseorang. Benar lagi rindu seseorang? Iya deh kayaknya. Aduh, kira-kira rindu dari sebagai warga negara yang baik. Iya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kayaknya lagi rindu ya. Mungkin rindu sama kenangan-kenangan waktu pas lagi ada di ajang pencarian bakat tersebut. Oh gitu. Ya udah coba kita lihat itu, katanya ada berita yang pengen kita tag nih, ada artikelnya. Yuk. Ini berita ya, bukan gosip ya. Beritanya apa sih? Oh, sebuah kata tanya ternyata. Sudah dekat semenjak lidah, Selfie punya hubungan khusus dengan Randa. Ini nanya, bukan ngegosip. Sebuah
klasifikasi ya. Mana pernyataan, mana pertanyaan. Bagaimana tanggapan bintang utama pada artikel ini? Ya. Oke. Kalau dibilang ada hubungan khusus, untuk sementara belum. Oke. Tapi memang dalam beberapa waktu ini sering terlibat dalam project bareng gitu. Kita kan alhamdulillah juga lagi aktif di YouTube juga. Randa punya YouTube sendiri, Selfie juga punya YouTube sendiri. Kita juga sering ya biasalah collab, tag konten gitu kan. Otomatis kan sering ketemu juga. Tapi ya sejauh ini kalau hubungan khusus atau spesial belum ada. Tapi kan kalau kedepannya kita nggak tahu. Belum berarti bukan tidak ya, Iya, belum benar. akan. Nah kayak gue sama Chandra kan sebagai partner gue suka acap Suka gue? Ya emang gue suka, Kita aja berdua. kita berantem. Chandra lu udah nyampe mana gitu kan, Chandra, bahkan tadi kita mau jalan bareng kan. Iya, benar. Nah, gue pengen penasaran nih kalau misalnya Selfie sama Randa ini terakhir chat nih ngomongin apa sih kalau boleh tahu as a collaborator gitu kan. Kayak udah makan belum atau mau kirim-kirim makanan atau gimana sih biasanya guys? Ya sebagai teman kolaborasi ya nggak ada nanya udah makan apa belum sih, tapi biasanya kita Kita doang kali ya, Ti, ya. Emang kita nggak nanti makan. syutingnya di mana gitu, biasanya gitu sih. Oh, syutingnya di mana? Mau dijemput nggak? Gitu nggak? Nah kalau itu iya sih. Oh, oke. Nice. As a gentleman, as a Pinter warga nih negara ya, yang baik. ngorek-ngorek. Iya, Benar benar. Pinter ya ngorek-ngoreknya. Kita emang harus tugasnya. Kita nggak bergosip. Tapi kita bertanya, klarifikasi. Tapi kita tuh we talk as a friend kali. Iya. Makanya chill aja. santai aja. Gitu. Lanjut. Tapi sebagai teman yang sekarang lagi banyak proyeknya bareng-bareng, sering ketemu, apalagi kalau misalnya lagi syutingnya di mana terus dijemput, kan akhirnya sering ngobrol gitu. Nah, pengen tahu sosok Selfie di matanya Randa seperti apa sih sebenarnya? Cantik. Selfie itu sosok yang suka atau lebih memilih menunjukkan keceriaan ketimbang menunjukkan kesedihannya. Jadi dia kalau lagi ada sesuatu, lagi ada masalah atau hal yang mengganggu pikiran dia, biasanya dia lebih memilih untuk menunjukkan cerianya aja, bahagianya aja ketimbang menunjukkan dia lagi nggak baik. Oh, tapi bisa nebak nggak kalau dari Randa sendiri kayaknya kan biasanya kalau udah mulai dekat gitu, udah berteman suka nebak nggak? Kayaknya lagi ada sesuatu nih walaupun lagi kayaknya senang-senang aja tapi kayak lagi ada sesuatu yang beda nih, kayaknya lagi sedih nggak ya? Bisa nebak nggak Randa? Kadang-kadang memang Randa orangnya juga bisa dibilang perasa ya. Jadi setiap ada sesuatu yang disembunyikan, apalagi dari Selfie gitu kan. Mungkin juga teman-teman lain sedikit banyak Randa bisa ngerasain lah kayaknya ada sesuatu gitu. Oh, Randa ini juga termasuk sensitif person. Bener. Apakah Randa berzodiak Pisces? Gue yakin Gemini Apa itu? kayaknya. Zodiak Nggak, Pisces? Zodiaknya apa sih? Randa Aquarius. Oke. Aquarian ya. Gini nih yang Aquarius emang banyak misterinya. Nah. Tapi kita pengen lihat juga misteri di Misteri balik apa? foto-foto Randa yang akan kita Linda. tampilkan di sini. Kira-kira ada misteri cerita apa di balik foto-foto yang akan kita tampilkan ya. Nih kita kasih lihat foto yang pertama. Oh. Wow, itu rambutnya oke Ada, banget. jalan kelabangnya ya. Bukan. Itu namanya kepangan kelabang tau, bener Oh nggak? Itu iya. kepang kan, bener Kepang nggak? kelabang. Iya, di Kepang yang nempel kan? Itu biasa kepang kelabang. Oke, nah ini Keren waktu lagi banget. penampilan di ajang pencarian bakat itu atau pas kapan nih, Randa? Atau off air. Nah ini lagi di HUT salah satu stasiun TV, jadi Randa berkesempatan buat nyanyi, di mana nyanyinya lagu barat di mash up sama lagu dangdut. Apa tuh Wow. lagunya? Lagunya itu ada, kalau dangdutnya Kerinduan, kalau lagu baratnya itu I Will Always Love You. Oh, wow. Lagunya Whitney tahu kan? Ya. Oke. Oke, next foto selanjutnya. Next picture. Wow. Berbeda sekali. Berbeda langsung. Moodnya dan Kamu juga- seorang barista juga, Randa? Nggak, kalau ini pura-pura jadi barista. Oh, Gue oke. baru menyeletuk Sempet ini bantu adalah temen video juga. klip aku gitu. Oh iya, kirain video. Sempat bantu teman juga di video klipnya dia, jadi di sini Randa ceritanya jadi pasangannya dia, terus juga punya bisnis bareng bikin kafe gitu. Oh, Oke. tapi emang pecinta kopi juga, Randa? Gimana? Pecinta kopi juga? Oh iya,
Pecinta dia juga sih. Dia siapa, Kak? Dia. Apakah dia yang selanjutnya ada di foto selanjutnya? Apakah ada Ada dia? Kan? Hati-hati Apakah dalam dia? berucap Randa ya. Karena kamu berbincang-bincang di insert live ya. Iya, Hati-hati pecinta loh. kopi dan pecinta dia Iya. kah? Ah. Coba dijelaskan, ini lagi apa sih actionnya kok bended knee ya? Iya. Like a proposal gitu loh. Iya, lagi minta apa nih? Minta uang. Ambil jajan. Minta gendong kayaknya deh. Ya. Ya, minta gendong. Ini lagi apa sih ceritanya? Itu lagi acara juga sih ya. Kita foto aja iseng buat di Instagram juga. Oh, iseng. Tadi Biasanya kalau cowok tuh, jadi gue bertanya dari perspektif cowok ya. Biasanya Iya. kalau cowok tuh Kamu baru laki. awal-awal. Cuma ngepatahin sih Iya, ya. gimana? Kalau baru Maaf, biar kayak kenal, fotonya kayak gini. Iya, Maaf. baru kenal kan pasti bisa canggung ya. Iya. Kalau lo berani beraction ini kan memang udah ada chemistry yang hadir nggak sih? Tadi foto jadi barista juga iseng. Pecinta kopi. Dan pecinta Ini foto dia. juga iseng sama dia. Mm-mm. Apakah pecinta dia juga? Kita lanjut lagi, ada lagi fotonya? Oh, udah habis. Lanjut, next. Next. Udah habis fotonya ternyata ya. Oke, nah sekarang setelah kamu mengklarifikasi apa yang hadir di dunia dalam sampai batuk tuh kan? Sampai batuk dia. Sampai di dalam dunia dalam memori tadi, ini kamu harus mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari netizen. Tuh banyak ya. Tuh, Netizen udah banyak yang tuh. bertanya. Banyak banget ya. Banyak Ini banget. adalah penggemar-penggemarnya. Nah ini tadi ada yang gue pengen banget tanya. Nih dari @utami6213. Hai Utami 6213. Randa, kenapa kok kamu asmaranya tertutup sekali? Nah, tuh. Dari Utami 6213. Kenapa Randa tuh termasuk orang yang menutupi kehidupan asmaranya? Apakah alasan dibalik itu semua? Iya, kalau hubungan asmara sih menurut Anda ya nggak perlu terlalu diekspos gitu kan. Jadi karena hubungan asmara ini kan juga ranah pribadi atau privacy juga kan. Jadi supaya demi kenyamanan aja sih sebenarnya, kenyamanan Randa juga, nanti juga kalau punya pasangan sebagai kenyamanan pasangan juga. Kan nggak enak ngapa-ngapain diperhatiin orang, diekspos orang terus gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Oke, tuh. Oke, sip. Untuk Enak, sementara kayak gitu. enak ya jadi pasangan Randa ya. Maksudnya, Betul. tetap diperhatikan perasaannya. Beruntung sekali nanti wanita yang akan menampingi seorang Randa ini. Next question. Next. Aduh, ini sebenarnya pertanyaannya agak membingungkan buat saya pemilih ya. Loh ya banyak banget ya. Banyak banget. Oh, ini tadi mana nih Mana, katanya? Ini dari Yuni_Handayani 83 yang katanya nanya, calon istri kamu Randa nanti harus bisa nyanyi atau enggak? Enggak lah, enggak harus lah. Yang penting istri Randa itu ya Perempuan. paham dan Apa? Suaranya hilang. istri Randa Tiba-tiba nanti, hilang, kenapa? Hilang. Tiba-tiba paham sama hilang. gimana Randa yang sebenarnya Oke, gitu aja. Oke. yang penting paham sama Randa seperti yang seperti apa untuk saling mengerti. Saling nyaman lah pokoknya. Nggak Nah, harus bisa ini- nyaman. Kalau tadi kan banyak dari sekian ada 2.633 pertanyaan. Ya. Bohong tuh, bohong banget. Ih, Majority. gak percaya, Nggak hitung percaya. sendiri Hitung nih kita yang Hitung scrolling, sendiri. Randa yang hitung Jangan sendiri ya. hilang pertanyaannya. Hah. Nah ini kan majority para beautiful lady yang nanya. Ini ada handsome man yang nanya. Iya. Dari Waduh. Muhammad Rudi 212. Wah, kebalik sama Wira Sableng ya 212 Iya, ya. benar-benar. Di usia Randa yang sekarang, apa sih yang masih kurang untuk diperbaiki dan kapan rencana untuk meminang seseorang? Wow. Nah, Wow. Kalau untuk diperbaiki dan dibenahi itu banyak pastinya. Karena kan setiap hari juga Randa harus terus belajar, harus terus mengembangkan kemampuan, harus terus introspeksi dalam banyak hal juga. Kalau untuk meminang pasangan atau pernikahan ya Randa belum kepikiran ke sana. Jadi emang harus benar-benar mantepin dulu lah semua halnya gitu aja. Oke. Nah ini last question dari @anindila045. Apakah selfie termasuk dalam kriteria calon pendamping seorang Randa? Randa tuh sebenarnya udah sering bilang kalau Randa nggak punya kriteria. Siapapun nanti orangnya, kalau memang seret nyaman di sini,
ya udah itu bakal jadi pasangan Randa. Nah, nah sekarang pertanyaannya apakah Selfie ini termasuk salah satu wanita yang srek di hatinya Randa? Dan bikin nyaman hatinya Randa. Dan belum ada hubungan, jadi ya Randa belum tahu juga jawabnya gimana. Nggak apa-apa, semua itu memang berawal dari teman. Oh, teman, ya baik. Ya awalnya juga semua temenan sih, kan gak ada yang tahu. Toh nantinya juga jadi teman hidup. Exactly. Gitu. Ya udah, ini tadi kan ngomongin masa depan terkait dengan pernikahan yang nanya, istri, calon, dan lain-lain. Tapi kalau kelanjutan nih di masa depan, rencana project-project selanjutnya apa sih sekarang? Ya project-project selanjutnya sih Randa pengen bikin single lagi, terus juga karirnya makin maju lagi, dan juga tentunya harapan Randa juga channel YouTube Randa bisa makin gede lagi. Jangan lupa di subscribe Rias Randa channel. Promo terus. Ya itu aja sih. Sebenarnya ya lebih ke diri Randa sendiri aja, pengen ningkatin semuanya, kedepannya juga ya pengen jadi Randa yang lebih wow lagi. Gitu. Wow, amin. Nah ini karena memang fans lo kan banyak banget dan literally fanatik banget nih, ada nggak yang mau disampaikan untuk para fans dari Randa? Yang tadi sebutnya Vanda ya? Vanda. Untuk Vanda dimanapun berada, Vanda di Indonesia ataupun Vanda yang ada di luar negeri, salam hangat buat Vanda semuanya. Terima kasih masih selalu support dan memberikan doa-doa yang baik buat Randa sampai hari ini, dan semoga bisa selalu jaga kekeluargaannya dan tetap kompak selalu. Salam buat Vanda dimanapun berada. Think smart and say with heart, Vandaku. Wih, didoain. Tadi apa pesan terakhirnya? Stay healthy. Stay healthy. Enggak, bukan. Jadi mereka punya slogan lah. Makanya Think kan smart. ini pasti ada slogannya. Iya, gue salah. Gue yang minta maaf ya. Slogannya sekali lagi boleh tahu apa? Think smart and say with heart. Stay with heart. Oke. Katakan dengan hati. Gue yang bolot ya tadi ya, staying healthy. Ya, tapi ya benar dong, kita juga saling mendoakan untuk kita saling sehat. Betul. Di tengah kondisi kita sekarang. Aduh, gue malu sendiri ya. Maaf ya, pandai ya. Ini ada salam spesial dari Insertizen yang live dari namanya Dinda Amalia. Katanya salam banget buat Randa yang sekarang lagi live di insertlive.com di iTalk sore hari ini. Terima kasih Randa ya. Terima kasih banyak. Udah ngobrol-ngobrol hari sama-sama. ini. Udah diisengin sama kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Jangan dimasukin ke hati ya pertanyaannya, karena pertanyaan itu berasal dari netizen yang di Instagram dan juga artikel. Kita hanya membacakan aja ya. Dan juga kru ya. Jadi kita hanya membacakan contekannya. Kita lepas tangan. Terima kasih Randa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga Insert Live. Sampai ketemu lagi. Bye. Seru. Think smart and say it with heart. Makanya gue tadi think smart and stay healthy. Kayak biar tetap sehat kita tuh ya. Tapi nggak salah juga sebenarnya. Maksudnya kan cewek yang punya prinsip nggak salah. Yang ini kenapa cowok yang nggak mau.